10 hari sejak ditetapkan menjadi status awas, aktivitas vulkanik Gunung Agung masih terus terjadi. Pantauan PVMBG, meski intensitas gempa menurun, memungkinan terjadi erupsi masih cukup besar. Sampai saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali masih terus terjadi. Hasil pengamatan dari seismograf PVMBG pun menyatakan bahwa kondisi aktivitas Gunung Agung masih fluktuatif. Tercatat untuk aktivitas gempa di hari Senin kemarin saja, sudah terjadi sebanyak 128 kali gempa dalam, 94 kali gempa dangkal, dan 5 kali gempa tektonik lokal. Pengamatan visual emisi asap putih atau uap dari kawah umumnya teramati dengan ketinggian rata-rata mencapai 50 hingga 200 meter. Emisi asap putih ini pun teramati secara terus-menerus keluar dari kawah Gunung Agung. Gunung Agung masih statusnya awas ya. Tingkat kegempaan masih menyatakan bahwa ini masih awas gitu ya. Jadi kemudian kawah belum ada perubahan sampai saat ini, masih seperti kemarin ya. Itu semua uap air aja. Jadi komponen gas vulkaniknya masih rendah sekali. Masih dalam radius 9 km zona bahayanya ya. Plus sektoral 12 kilo ke arah barat daya, selatan, tenggara, timur laut, dan utara. Ya mungkin udah aman ya. Di luar rekomendasi kita boleh pulang. Dari hasil pantauan PVMBG menyatakan tidak dapat memprediksi tanggal dan waktu pasti kapan terjadinya erupsi Gunung Agung. Namun dengan kondisi data pemantauan saat ini, meski intensitas gempa menurun, kemungkinan akan terjadinya erupsi masih cukup besar. Sementara itu, untuk memastikan kondisi Gunung Agung, Gubernur Bali Made Mangkupastika juga tinjau lokasi pos pantau di Desa Rendang, Karangasem, Bali. Dalam tinjauan ke pos pantau kali ini, Gubernur ingin pastikan kondisi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Agung yang masih dalam status awas. Sebelumnya, penetapan kondisi darurat Gunung Agung yang dikeluarkan Gubernur melalui surat edaran berlaku hingga 12 Oktober mendatang. Namun Gubernur memastikan akan menambah masa berlaku keadaan darurat jika memang situasi aktivitas vulkanik masih sering terjadi. Begitupun dengan kesiapan logistik untuk pengungsi. Ya kalau masih ya diperpanjang lagi kan begitu. Ini kan ada konsekuensi yang menetapkan keadaan darurat itu. Ada konsekuensi anggaran, ada konsekuensi personil, ada konsekuensi hubungan antar daerah. Jadi banyak konsekuensinya. Jadi jangan pikir menetapkan darurat itu tidak ada konsekuensi. Banyak konsekuensinya. Begitupun dengan logistik. Ya itu ya bilang anggaran, menyangkut anggaran. Ya bagaimana anggaran? Ya, karena begitu saya nyatakan darurat, misalnya berarti anggaran kita beralih. Ya, sistem pemerintahan berbeda. Ya, itu semua berubah ya untuk keadaan darurat. Ya, bukan hanya sekedar pernyataan gitu ya. Jadi kalau sudah habis waktunya ya harus diperpanjang kalau memang masih darurat. Ini kalau situasinya masih awas ya terus saja. Kalau logistik tidak ada masalah. Logistik kita cukup. Beras cukup. Uang ada. Kesehatan tim siap. Pendidikan diurus. Peternakan dititipkan. Tidak ada masalah. Sampai saat ini kondisi Gunung Agung masih dalam status awas. Masyarakat yang rumahnya berada di zona berbahaya pun setiap harinya dihimbau untuk meninggalkan rumah dan tinggal di pengungsian. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.